kelainan genetiknya itu namanya hipokondroplasia. 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 Hipokondroplasia adalah Itu kalau bahasa awamnya itu tipe kerdil. Jadi kelainannya kerdil. pada fisik itu tulangnya pendek-pendek, tulang tangan dan tulang kakinya pendek. kita hidup di tengah keramaian, namun terkadang merasa sepi. Atau sebaliknya, kita hidup di tengah lingkungan yang sunyi, namun rasa kedamaian terus tersemai. Karena kita percaya akan sebuah garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertolongannya, segala pengaturannya, dan segala kuasanya. Kita berserah, namun bukan pasrah. Karena kita juga percaya hidup itu adalah udara yang menjadi perantara untuk menghidupkan, atau justru perantara yang menyampaikan kita pada kematian. Oleh karena itu, jika hidup ini adalah perihal perantara, bukan hal yang mustahil bagi kita untuk menebar suka. Jika hidup adalah sebuah permainan, bukan hal yang tidak mungkin bagi kita untuk tidak terlalu mencintainya. Dan jika hidup adalah senda gurau, bukan hal yang sulit untuk kita berbagi sedikit kebahagiaan. Selalu kita ingat, tugas kita untuk menghamba kepadanya, bukan tuan di sebuah istana raja, bukan. Pertaruhkan setiap apa yang kita miliki untuk membela kebaikan dan kebenaran. Perjuangkan hak-hak kebaikan, bukan mengabaikan. Karena abai akan menggoreskan luka yang kasat oleh mata, serta kebencian yang akan membuat sengsara. Biarkan hanya langit yang meninggi, kita tidak. Biarkan gunung yang menjulang dengan pongah, kita tidak. Dan biarkan suara-suara burung itu yang mengudara, kita tidak. Tetaplah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, agar kita bisa merasa dan peka dalam memaknai hidup dan menghargainya. Sahabat semua, selamat datang dalam Rumah Cerita Uma dalam episode Pejuang Nicu. Nah, di antara kita sudah ada Gaza dan ada Umi. Umi sehat? Alhamdulillah, Uma. Gaza sehat? Malu. Mi, namanya Gaza, mengingatkan saya dengan kota Gaza di Palestina. Apa ada hubungannya, Mi? Ya memang namanya diambil dari nama Gaza di kota Palestina, karena abinya ingat dia perjuangan hidupnya akan berat. Kalau anak-anak di Gaza kan menghafal Quran di bawah gempuran batu, bom dan senjata. Kalau dia akan berjuang menjalankan hidupnya untuk mendapatkan kualitas hidup terbaiknya, makanya dikasih nama Gaza. Masya Allah. Jadi Gaza ini terinspirasi dengan anak-anak di kota Gaza. Mereka berjuang untuk menjadi penghafal Quran dengan segala macam gempuran. Nah, kalau Gaza berjuang untuk menjadi anak yang saleh, menghafalkan Quran juga, ya, berjuang dengan kelainan genetik yang dimilikinya. Gaza memiliki apa, Umi? Kelainan genetiknya itu namanya hipokondroplasia. Hipokondroplasia. Hipokondroplasia adalah itu kalau bahasa awamnya itu tipe kerdil. Jadi kelainannya pada fisik itu tulangnya pendek-pendek, tulang tangan dan tulang kakinya pendek. Tulang tangan dan kaki pendek, ini pendek, Mi? Kalau sekarang sih orang-orang lihatnya enggak, cuma kalau hasil bone surveinya sama tes DNA-nya hasilnya hipokondroplasia. Oh iya, memang kalau lihat sekilas tuh nggak terlihat, tapi kalau kita teliti memang panjang tangannya itu tidak sepanjang teman-teman lainnya, juga bentuk kakinya juga. Apakah ini nanti di usia tertentu akan berhenti bertambah tinggi? Iya, ada di usia tertentu akan berhenti stuck tulangnya, stuck tulang rawannya nggak bertambah panjang. Ya itu di usia berapa, Umi? Sekitar di usia 12 tahun, 13 tahun. Oke, 12 tahun. Atau kalau kita lihat seperti artis-artis Indonesia, kalau kerdil misalnya kita lihat seperti Ucok Baba begitu? Dokternya dulu ngasih contohnya itu kayak Ucok Baba. Oh iya. Tapi hanya sekedar kerdil saja atau ada penyerta-penyerta yang lainnya? Nah itu waktu dirujuk ke RSCM itu ke bagian endokrinologinya,
dibilangin kan karena dia ada hipokondroplasia itu dites semua. Nah di situ ketemu ada mikrosefali, terus defisiensi zat besi sama defisiensi vitamin D, terus speed delay, awalnya dibilangnya speed delay kan, keterlambatan bicara, terus keterlambatan tumbuh kembang. Terus abis itu setelah terapi bicara baru ketahuan kalau dia juga tunarungu. Tunarungu, Iya. artinya Tuli sudah saraf. otomatis kalau pendengarannya terganggu, bicaranya juga jadi. Iya, kalau pendengarannya terganggu, otomatis bicaranya terganggu. Makanya di awal diagnosanya kan sebelum ada tes BERA, awalnya diagnosanya speed delay, itu keterlambatan bicara. Akhirnya setelah tes BERA baru ketahuan bahwa memang Iya. punya masalah dengan pendengaran, sehingga bicaranya juga terganggu. Jadi Ibu Umi bicara sama Gaza dengan bahasa isyarat. Ini Gaza sebenarnya kan pakai alat pakai alat bantu dengar, tadi ketinggalan. Kalau di rumah awal dulu kita tetap pakai suara, dan kalau dia nggak ngerti baru pakai isyarat gitu. Tetap pakai suara dan pakai isyarat juga. Pokoknya sampai dia ngerti. Cuma kenapa sih ngeliat umahnya belum kenal nih, katanya ngelirik-ngelirik. Karena belum kenal dia, Belum kalau kenal, orang iya, baru maafkan pertama ya. kali ketemu adaptasinya lumayan Iya, lama Oma. iya. Kalau udah kenal happy anaknya. Iya. Oh ceria ya Umi Iya ya? ceria. Oke. Ya. Oke, Umi kita mundur ke belakang sama seperti kisah teman-teman kita lainnya. Kita ingin tahu dari proses kehamilan, atau mungkin orang umum ini sering bertanya penyebabnya apa sih gitu. Oh iya. Kalau boleh diceritakan. Terus kalau kasusnya Gaza itu pas kehamilan nggak terdeteksi sama sekali. Berapa kali USG juga nggak terdeteksi. Dan Umi sehat, tidak ada keturunan apapun, semuanya sehat. Nggak ada. Kan kalau genetik katanya kan karena Betul. ada keturunannya. Cuma Iya. kalau genetik kan nggak semuanya nggak keturunan, karena ada istilahnya Mutasi genetik. Mutasi, Iya. mutasi. Udah takdir Dan lah, Mi, itu ya. Terjadinya secara spontan gitu. Betul, betul. Nggak bisa diketahui penyebabnya apa. Ya itu Nah, tadi kata betul. Oma, takdir. Betul. Nah ini juga Jackpot. ini benar Mi, jackpot Mi. Ini juga benar Mi, karena banyak banget orang-orang yang bertanya, ini apa nih? Pasti nih ada sesuatu, mungkin keturunan atau apa. Ternyata banyak setelah kita ngobrol di Rumah Cerita Uma di episode Pejuang Nicu ini, banyak sekali yang memang nggak ada sama sekali keturunan dan kita sehat-sehat semuanya. Tapi memang Allah takdirkan, Allah pilih di antara banyak orang, Allah pilih nih yang dapat nih, gitu ya Umi ya. Nah, tadi Umi bilangnya jackpot. Baik, ini pada akhirnya setelah USG semuanya normal, sehat. Umi melahirkan. Waktu melahirkan, jadi kan aku tinggal di Jakarta karena suami tinggal di Jakarta. Tapi pas melahirkan itu pulang ke Lampung karena orang tuaku di Lampung. Karena di sini mau bertiga. Iya. Nah diantar ke Lampung tuh usia kehamilan 8 bulan. Sampai di rumah 2 hari aku rembas, ketubannya usia 8 bulan. Oh, prematur Mi? Iya, jatuhnya. prematur. Makanya sempat masuk NICU. Berapa lama Gaza 10 masuk hari, NICU? 10 hari itu daya hisapnya lemah, kondisi badannya juga lemah. Terus Akhirnya pakai selang ya, NGT pakai ya? OGT, OGT, nah, iya. dari mulut, pakai OGT. Itu 10 hari baru pulang. Nah terus awal, jadi pas dia lahir, dokter anak yang di rumah sakit itu lihat dari fisik. Iya. Dari fisik itu sudah dokternya sudah bilang itu awalnya akondroplasia gitu, karena baru lihat dari fisik kan. Dokternya langsung bilang begitu, langsung tahu. Belum, akunya nggak tahu Ma. Jadi kok dokter komunikasinya sama abinya, sama suami. Iya. Karena aku kan habis operasi kan langsung ke ruangan. Iya. Nah terus dari situ dokter komunikasi ke keluarga, aku nggak dikasih tahu dulu. Belum tahu karena masih tahap iya, recovery. Sesar ya Umi? Sesar, Oh. iya, karena ketubannya pecah di Iya. tadi kan. Dianya juga udah di dalam, kata dokternya udah stres karena ketubannya udah nggak ada. Nah terus abis itu kata dokternya ini harus tindakannya harus cepet nih, gitu. Masukin obat paru, langsung sesar. Nah, terus dia langsung masuk ke inkubator, langsung masuk NICU. Nah, aku ketemunya sudah hari ketiga. Jadi ketika, mohon izin Umi dipotong, jadi ketika anak Gaza lahir, dokter sudah tahu bahwa ini ada Iya, pas lahir dokter tahu. kerdil gitu ya, Iya, ukurannya kecil, iya, pendek-pendek gitu, dan dikasih itu ke abinya. Iya. Bagaimana abi mengomunikasikannya kepada Umi? Nah, ini abinya setelah itu komunikasi dulu sama keluarga besar aku. Oh, belum tahu Umi ini. Ya, belum. Jadi abinya komunikasi sama keluarga besar. Di situ abinya bilang
akunya jangan dikasih tahu dulu kan ini anak pertama supaya Gazanya bisa dapat ASI yang terbaik, ngasih apa ASInya, akunya juga happy gitu, jadi nggak ada pikiran, nggak ada beban apa-apa gitu. Jadi Umi belum tahu Belum sampai usia 5 bulan mau dibawa balik ke Jakarta, mau dibawa balik ke sini. Jadi selama 5 bulan itu keluarga merahasiakan. Iya. Dan Umi ketika menyusui biasa aja, kelihatannya biasa aja. Semuanya. Aku feeling, soalnya dia kan nggak aktif, lemah. Ada hipotonia, otot lemah. Ada hipotonia dan itu akibatnya ke tulang kaki yang kiri ini sampai lepas dari panggul, Ma. Jadi ini tulang panggul, ini tulang pahanya lepas keluar saking lemasnya. Dan itu udah operasi tahun 2008. Waktu dia waktu Gaza umur 3 tahun. Umur 3 tahun, Maret 2000. Itu bukannya sakit ya, Mi? Kalau lepas begitu, Mi? Enggak ya? Iya, nyeri dan nangis terus? Enggak terus-terusan sih. Jadi dia kayak jadi terbiasa ya. Jadi mohon izin Umi. Jadi Umi kita mundur sedikit. Jadi Umi itu menyusui dalam keadaan hipoton atau anak ini Gaza ini lemah otot. Atau kan pakai selang, Mi? Apa sudah dilepas selangnya? Pulang tuh udah lepas karena kan sebelum pulang tuh dokternya bilang, "Ibu kalau mau pulang, Ibu berusaha ya ini bisa nyusul langsung." Nah, bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku sounding jadi kalau mau nyusuin, belajar nyusu itu setelah 3 hari. Aku pakai ini ya dok, gitu pakai selang aku. Iya Bu, ini daya hisapnya lemah, kan dia lahirnya prematur, daya hisapnya lemah. Jadi ibu disuruh pumping kan, minumnya lewat OGT dulu gitu. Jadi tapi ini bisa kita stimulasi. Kalau ibu belajar nyusuin dia, ini dipijit supaya motoriknya ikut bekerja. Nah itu kalau nyusuin aku ini sambil sounding, Ma. Soundingnya gimana? Soundingnya, ayo nak nyusu, kalau mau ini mau tidur sama Umi di samping Umi tidurnya, Gaza harus bisa nyusu, ayo kita pulang gitu. Baik, jadi menyusunya alhamdulillah baik, Mi. Dan kemudian mulai berasa tulangnya ini lepas nih kayaknya nih, maksudnya dari panggulnya ke kakinya ini jadi terlepas. Itu kapan tahunnya? Nah, usia 3 bulan kaki kiri itu kaku, jadi nggak bisa ditekuk, Uma. Jadi aku kalau pasangin dia celana dari kanan dulu, dari kiri dulu, baru ke kanan, karena kanan yang bisa ditekuk kan. Nggak bisa, kaku banget pokoknya, nggak bisa ditekuk. Nah di situ aku bilang sama dokternya, terus dokternya kalau misalnya imunisasi, ini kan selama 5 bulan kan imunisasi, terus konsul sama dokternya ini bilang tentang Gaza kakinya nggak bisa ditekuk. Terus kata dokternya selalu nanya, Ibu kapan balik ke Jakarta gitu, selalu nanya itu. Terus aku akhirnya ada feeling sebenarnya ini anak kenapa gitu. Nah, tapi dokternya nggak pernah nyampein apa-apa gitu. Kalau aku dokternya konsultasinya sama abinya. Nah dari situ 5 bulan dibawa ke Jakarta. 5 bulan itu sebelum berangkat aku dikasih tahu tentang kondisi Gaza. Yaitu abinya bilang kalau misalnya Gaza kenapa-napa gimana gitu. Terus aku bilang, ya emang kenapa Gaza gitu. Aku nggak apa-apa, emang kenapa Gaza gitu. Kalau misalnya justru kalau Uminya nggak tahu Gaza kenapa-napa kan nanti justru lebih susah mau diapain, mau gimana, nanti malah salah penanganan, aku bilang gitu. Terus di situ dia bilang, ya semua Gaza tuh dibilang sama dokter akondroplasia. Di situ aku langsung browsing. Akondroplasia tuh yang muncul tuh filter ini, ucap baba, ini tubuh kerdil gitu. Ya di situ aku nggak nangis. Nggak nangis pada masa itu, Masya Allah. Waktu dibilangnya aku nggak nangis, aku bilang sama abinya, oh iya nggak apa-apa lah, berarti memang dipilih sama Allah. Masya Allah. Terus besok harinya aku cerita sama kakakku yang pertama, aku bilang, pada ngerahasiain, menyembunyikan. Gitu. Padahal Gaza tuh nggak baik-baik aja. Di situ aku marah ya, ada masa kesel ya. Kesel, sedih, campur aduk lah semuanya. Karena bingungnya kan awam ya, nggak tahu apa-apa sama sekali kan. Kita orang awam nggak tahu sama ini, dengan kondisi yang kayak gini mau diapain tuh. Itu terus kakak bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau tenangin diri dulu, Gaza ditinggal aja dulu sini sama mama. Ininya ke Jakarta aja duluan kan. Kebetulan kakaknya habis lahiran, jadi lagi menyusui juga. Mama kan nggak punya anak laki-laki, kata dia. Jadi Gaza biar sama mama aja dulu.
Oh enggak, soalnya Gaza dititipnya bukan sama mama, tapi sama uminya. Aku bilang gitu. Di situ baru pecah. Jadi sebenarnya justru sedihnya itu bukan ya manusia biasa adalah rasa sedih ketika anak kita kelainan genetik atau apa. Tapi justru lebih sedihnya kenapa sih harus disembunyikan berbulan-bulan. Ya, jadi ada rasa keselnya. Kesel, iya, manusiawi. Justru ya. aku rasanya jadi penanganannya lebih lambat ya. Tapi mereka ada alasan tersendiri kan dengan kondisi Gaza yang baru lahir itu belum bisa dibawa ke Jakarta, masih kecil bayi. Iya betul. Nah terus kondisi akunya juga habis operasi. Iya kan. betul. Lambat laun aku ngerti sih mereka sayang terus supaya bisa dapat ASI yang terbaik itu kan ibunya harus happy. Iya betul, benar. Pada akhirnya dibawa ke Jakarta dan diperiksa ke dokter, apa yang berikutnya terjadi? Dibawa ke Jakarta itu dari awal itu dokter anaknya sudah bilang ini nanti bapak cari dokter anak yang spesialis anak yang ada K-nya konsultasi spesialis konsultan gitu bilangnya. Terus dari ini kita urus BPJS, dirujuk ke rumah sakit Tamrin. Dari Tamrin, dari Tamrin dia langsung dapat terapi fisioterapi di sana, umur 6 bulan langsung fisioterapi. Terus masalah tulang yang tadi terlepas itu sudah dioperasinya? Belum. Masih dibiarkan saja waktu itu? Iya, terus masih dalam observasi dokter. Nah, terus ini kan kita masih di rumah sakit sebelum dirujuk ke Cipto. Iya. Nah, baru pas dia ada ISK dirawat selama seminggu, kata dokternya, oh ini kita nggak bisa rawat Gaza di sini lagi, mama, soalnya Gaza harusnya ke endokrinologi gitu akhirnya.